Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Nggak apa-apa, nanti tiba-tiba anaknya lahir bisa ngelihat makhluk halus atau jin, baru sadar itu nanti. Karena diniatkan dari rahimnya juga dimasukkan hal-hal yang memang bukan lillahi ta'ala, ya tidak dicontohkan, seperti itu. Atau yang wanita bacakan surat Maryam pamannya. Jadi macam-macam, tapi kalau yang begitu nggak usah. Kalau memang pengen anaknya soleh atau solehah, cukup membaca Quran lillahi ta'ala. Jika ada waktu, ada kesempatan, silahkan lillahi ta'ala ya, nggak ada niat untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV, terima kasih. Pagi-pagi sudah standby depan TV sambil beraktivitas. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Hari ini ibu-ibu sudah hadir di sini, bapak juga banyak sekali, alhamdulillah ya. Ada yang datang dari Nurul Iman, Bekasi Timur, mana? Assalamualaikum. Sehat, rajin semuanya ya, warna pink hari ini janjiannya. Oh gitu, ada berapa seragamnya? Ada 50. Ya Allah, seragamnya ada 50. Rajin ya, tiap hari ganti ya Bu ya. Ada juga teman-teman dari Alhamdulillah Balaraja. Mana? Assalamualaikum. Oh ini ada yang abu-abu, ada yang merah, betul. Ada bapak-bapak juga datang dari Jakarta, betul. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Ibu. Ya. Tebak-tebakan mau nggak? Buah apa yang adanya di pagi hari? Apel pagi. Betul, apel pagi. Apel pagi. Buah, betul apel pagi. Buah apa yang lagi heboh? Apel juga. Apel akor. Maaf ya Ustaz. Buah apa yang durhaka? Bukan buah kamal-kamal, tapi buah melon. Melon kundang. Iya. Satu lagi nih. Buah apa yang didambakan semua orang? Buah hati, betul, tepuk tangan buah hati. Pinter. Kenapa buah hati didambakan semua orang? Inilah yang akan kita bahas, yaitu mendambakan buah hati ya Ustaz ya. Yeah. Dan buat pemirsa di rumah, ayo kalau mau bertanya segala tentang apapun boleh. Ke 0215943854 atau ke Instagram kita di @officialmnctv atau ke WhatsApp kita di 081617453977. Nih sudah ada terlihat di televisi Anda. Silakan Ustadz, tema kita mendambakan buah hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tema kita bagus sekali, mendambakan buah hati. Semua orang pasti berkeinginan, bagi mbak-mbak dan ibu-ibu, maksudnya mbak-mbak itu ya pengantin muda lah ya, bukan mbak-mbak yang nggak punya pasangan maksudnya. Ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda maksudnya ya. Jadi buah hati ini adalah sesuatu yang pasti didambakan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam suatu keadaan kita menginginkan kadang-kadang buah hati ini keinginan menjadi anak yang soleh, keinginan bisa, ada yang malah lebih nggak cuma anak soleh, menjadi hafiz, ya kan? Iya. Bisa, atau hafidhah umpamanya, boleh. Nah, tetapi kadang-kadang yang kita tidak tahu malah kita jalankan, banyak seperti itu. Yang kita tidak tahu kita jalankan adalah biasanya orang tuanya berpuasa malah yang keluar dari syariat. Biasanya ada yang seperti itu. Ada yang biasa, jadi yang biasa itu ya baca Quran biasa, sholat biasa, tambah-tambahan sunnah lah gitu ya. Kemudian juga ada yang tambah-tambahan lagi dibacakan surat Yusuf umpamanya. Biar anaknya laki-laki cakep, nggak perlu yang seperti itu, nggak perlu ya, itu nggak ada dalilnya. Tapi bagi orang-orang itu dipakai, nggak apa-apa. Nanti tiba-tiba anaknya lahir bisa ngelihat makhluk halus atau jin, baru sadar itu nanti. Karena diniatkan dari rahimnya juga dimasukkan hal-hal yang memang bukan lillahi ta'ala, ya tidak dicontohkan, seperti itu. Atau yang wanita
bacakan surat Maryam umpamanya. Jadi macam-macam. Tapi kalau yang begitu nggak usah. Kalau memang pengen anaknya soleh atau solehah, cukup membaca Quran lillahi ta'ala. Jika ada waktu, ada kesempatan, silakan. Lillahi ta'ala ya. Nggak ada niat untuk si adik. Bukan berarti gak boleh baca surat Yusuf dan Maryam. Enggak. Baca Silakan. Tapi untuk niatnya Allah. lillahi ta'ala. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi sebenarnya gini loh, kenapa kok niatnya jangan untuk adik? Karena kalau niatnya untuk adik bukan karena Allah Ta'ala, itu kita sudah keluar dari niat. Sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jelas untuk Allah. Jadi tidak ada kita itu, kehidupan kita itu untuk duniawi, sebenarnya enggak. Betul. Untuk Allah. Yang dilakukan bisa sama, tapi hasilnya bisa beda ketika niatnya beda. Iya, itu. Innamal amalu binniyat. Iya, itu. betul. Jadi istilahnya semua perbuatan tergantung niatnya. Jadi memang betul. Jadi kalau membaca Quran karena Allah Ta'ala, ini saya ceritakan insya Allah. Karena ini saya meneliti beneran. Jadi kalau seseorang yang membaca Quran, niatnya hanya Allah. Nggak perlu ke adik. Nanti si ibunya atau si ayahnya yang rajin baca Quran, niatnya karena Allah Ta'ala. Sebenarnya ada genetik si ayah dan ibunya itu cinta pada Allah. Niatnya karena Allah. Nah, otomatis nanti ada genetik dari ayah dan ibunya yang mengalir kepada anak. Betul. Ini sunatullahnya seperti itu, yang nanti tetap sama, mirip seperti ayah dan ibunya, cinta pada Allah Ta'ala. Jadi tanpa dibaca-bacakan sebenarnya. Ya, jadi supaya bisa mendapatkan anak soleh-solehah dari mulai mencari istri, mencari suami harus yang soleh dan solehah. Sama, mamanya begini nih, seorang anak perempuan pingin suaminya soleh, tapi dia ibadahnya males-malesan mamanya. Jadi karena soleh kemudian solehah. Iya, sekufu istilahnya ya. Iya. Makanannya harus halal juga supaya anaknya juga nanti kualitasnya juga bagus juga. Iya, insya Allah. Berpengaruh juga kan Ustadz ya? Insya Allah berpengaruh. Tapi ya jangan terlalu banget nanti keluar gendut lagi anaknya. Kalau kebanyakan gizi maksudnya. Iya. Tapi halal itu harus. Halal itu harus. Oke, jadi ketika kita berkeinginan untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah, dari mulai mencari pasangan, dimulai dari berhubungannya pun harus dengan doa, makanannya juga halal, kita pun diniatkan semuanya untuk Allah ya. Untuk Allah ya, betul. Oke, seperti yang di sini juga diniatkannya untuk Allah, kita mengkaji sesuatu, jangan niatnya masuk TV. Itu efek berikutnya. Iya. Oke, sekarang saatnya kita akan membuka pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Langsung nih dibuka nih. Boleh. Saya ke bapak-bapak dulu aja ya. Maaf ya Bu. Bapak yang di belakang. Ayo Pak. Permisi. Ya, kasih jalan. Boleh ke sana tuh. Bisa lompat sini. Ih, pintar bapaknya. Sini Pak. Di sini. Silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Cik, assalamualaikum. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz, terima kasih bisa berdiri di sini. Ya, Bapak namanya siapa? Nama saya Dedi Mulyadi, Pak, dari Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Ya. Pak Dedi, silakan. Jadi yang akan saya tanyakan, mohon solusi dari Pak Ustadz. Pertama, saya divonis dituduh oleh dokter jantung koroner ya. Jantung koroner. Yang kalau dituduh jantung koroner, nuduh itu Bahasanya kok dituduh sih? Jantung koroner. Ya, kemudian Kapan itu Pak, maaf? sekitar 8 tahun. Lebih yang dekat lalu. Pak lah. 8 tahun yang lalu. Ya, terus? Malahan mau Sebentar. Ulangnya Pak Dedi ya. Ini Pak Dedi dari Pandeglang, Banten. 8 tahun lalu menurut dokter jantung koroner. Terus? Malahan mau dieksekusi dengan dikateter Pak Ustadz. Oh iya. Tapi Eksekusi. tidak jadi gitu. Dikarenakan ada waktu sekitar 2 minggu. Saya rasa-rasa berusaha juga berobat dengan alami gitu. Merasa sembuh gitu. Merasa sembuh. Jadi tidak mengikuti jadwal yang setelah ditentukan oleh Dokter. itu. Jadi masalahnya katanya dengan pengentalan darah gitu Pak Ustadz. Terus kemudian yang selanjutnya saya setiap wudhu Pak Ustadz mau sholat itu suka mules. Setiap wudhu? Iya, setiap wudhu mau sholat mau berjamaah suka mules, kadang-kadang mau berjamaah pulang lagi.
Karena mulusnya nggak kuat. Karena mulus terus. Mau udah terus- jalan ke masjid terus tuh, buang. nggak Iya, jadi? Iya. Terus sudah ke toilet, Iya saya adan, terus komat, saya pulang gitu. Jadi nggak ikut berjamaah ke depan. Gitu. tadi Bapak suka azan. Iya. Yang azan Bapak, Iya. yang komat Bapak, yang jamaah orang. Yang komat orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikarenakan saya merasa Gak kuat mulus. mulus, gitu.